Selamat datang di mata kuliah analisis keputusan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Topik modul 6 adalah penentuan pilihan. Tentu masih ingat dengan topik modul 5 yang lalu, yaitu diagram keputusan. Bagaimana kaitannya antara diagram keputusan dengan penentuan pilihan akan dibahas lebih lanjut pada modul 6, yaitu penentuan pilihan. Outline modul 6 ini adalah yang pertama, pilihan langsung yang terdiri dari dominasi nilai, dominasi stokastik, dan tingkat aspirasi. Dilanjutkan dengan nilai ekspektasi, dan yang outline yang ketiga adalah nilai ekuivalen tetap. Yang keempat adalah utility yang terdiri dari kurva utility dan ekspektasi utility. Dan bagian terakhir adalah analisa bertahap. Kita mulai dengan pilihan langsung. Pilihan langsung adalah bagaimana kita menentukan di antara dua alternatif dan membandingkan keduanya secara langsung, secara intuitif. Akan tetapi makin kompleksnya persoalan, kita tidak mampu mengumpulkan dan mengolah informasi secara langsung untuk menentukan pilihan. Sebuah contoh diberikan. Seorang pengusaha yang bergerak dalam pembuatan produk makanan, katakanlah Bapak A, bermaksud untuk menambah jenis makanan yang akan diproduksinya. Terdapat dua pilihan, yaitu produk X dan produk Y. Produk X, teknologi yang diperlukan belum tersedia. Tetapi Bapak A yakin bahwa para insinyurnya akan mampu menguasai teknologi tersebut. Dengan demikian, kemungkinan berhasil dari usaha ini adalah 50%. Sedangkan produk B, tidak diperlukan teknologi baru. Namun, kemungkinan gagal masih ada, yaitu 20%. Maknanya, suksesnya 80%. Mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh Bapak A, maka cukup hanya satu produk yang akan dibuat. Jika usaha produk X berhasil, maka akan mendapatkan keuntungan besar, yaitu 200 juta. Dan jika gagal, akan menderita rugi 20 juta. Apabila usaha produk Y sukses, akan mendapatkan keuntungan 80 juta, dan jika gagal, menderita rugi sebesar 2 juta. Nah, menghadapi persoalan tersebut, tentu sekali kita tidak bisa menentukan pilihan secara langsung, walaupun persoalannya sederhana. Karena pilihan secara langsung dapat dilakukan jika ada dominasi suatu alternatif atas alternatif yang lain. Dari persoalan tadi, coba kita buat sebuah diagram keputusannya sebagai berikut. Tentu sekali masih ingat, kota ini adalah simbol decision node, di mana setelah decision node ada garis yang kita sebut sebagai garis yang menghubungkan dengan sebuah lingkaran. Lingkaran ini adalah event atau kejadian yang tidak pasti. Sementara garis yang keluar dari kota ini adalah alternatif. Ada 3 alternatif keputusan. Dan tentu sekali membuat diagram keputusan harus lengkap membuat alternatifnya. Yang pertama, membuat produk X. Yang kedua, membuat produk Y. Dan yang ketiga, tidak membuat produk baru atau status quo. Jika membuat produk X, maka kejadiannya, kemungkinannya bisa jadi berhasil dengan probabilitas 0,5, dan tentu sekali gagalnya adalah 0,5. Sementara nilai yang di sebelah kanan ini yang kita sebut adalah hasil. Bisa payoff ataupun loss. Kalau berhasil, maka payoff-nya adalah 200 juta, sementara loss-nya adalah minus 20 juta jika gagal. Sementara produk Y, kemungkinan keberhasilannya adalah 80% dengan payoff-nya 80 juta dan kegagalannya adalah 0,2 dengan loss-nya adalah minus 2 juta.
Jika tidak membuat produk baru atau status quo, maka payoff-nya adalah 0. Dari gambar diagram tadi, maka kita akan menganalisis pertama dengan menggunakan dominasi nilai. Dalam contoh tadi, jika produk X gagal, hasil yang mungkin diperoleh bukan minus 20 juta, melainkan diganti misalkan menjadi 80 juta. Sehingga diagram keputusannya berubah menjadi sebagai berikut. Produk X berhasil 200 juta, tapi kalau gagal 80 juta. Sementara produk Y tidak dirubah. Berdasarkan diagram tersebut, maka kita dapat menentukan pilihan secara langsung, yaitu memilih produk X. Karena nilai hasil yang terjelek dari alternatif X, yaitu gagal sebesar 80 juta rupiah, ini sama dengan hasil yang terbaik dari produk Y. Dengan demikian, produk X mendominasi produk Y. Nah, tentu sekali pilihannya jatuh pada produk X. Yang kedua adalah dominasi stokastik atau probabilistik. Contoh, Bapak B adalah direktur produksi sebuah pabrik makanan. Dia dihadapkan untuk memilih satu di antara 3 produk baru yang akan dipasarkan. Studi pendahuluan telah dilakukan oleh bagian marketing, termasuk harganya. Selanjutnya, hasil penelitian pasar diketahui, distribusi kemungkinan, tingkat penjualan yang mungkin dicapai untuk masing-masing produk. Pimpinan perusahaan telah memutuskan bahwa hanya satu jenis produk saja yang akan dipasarkan. Tabel berikut menjelaskan produk yang dapat dihasilkan. Produk A, harganya 2.500, ongkos produksinya 1.500, sehingga kontribusi atau keuntungannya adalah 2.500 dikurang 1.500, yaitu Rp1.000. Demikian juga untuk produk B, kontribusinya 2.000 dan C adalah 1.500. Selanjutnya, tabel berikut menjelaskan tentang distribusi kemungkinan tingkat penjualan. Kolom pertama menunjukkan tingkat penjualan, sementara kolom yang lainnya adalah probabilitas atau kemungkinannya. Untuk produk A, tingkat penjualan 0 itu kemungkinannya adalah 0. Sementara tingkat penjualan 1.000 untuk produk A kemungkinan juga 0. Dapat dilihat bahwa tingkat penjualan produk A terendah itu adalah 2.000 dengan kemungkinannya 10% atau 0,1 dan 5.000 dengan kemungkinannya 60%. Sementara produk B tingkat penjualan 0 itu kemungkinannya adalah 10% atau 0,1. Sementara tingkat penjualan tertingginya 5.000 itu adalah 0. Demikian pula untuk produk C, di mana tingkat penjualan 0 itu adalah kemungkinannya 0,1 dan tingkat penjualan 4.000 itu sebesar 0,1 dan tingkat penjualan tertinggi 5.000 itu kemungkinannya adalah 0. Berdasarkan persoalan itu, maka dapat digambarkan diagram keputusannya sebagai berikut. 3 alternatif keputusan. Produk A, produk B, dan produk C. Produk A. Produk A tingkat penjualannya 2.000 itu kemungkinannya 0,1 dan kontribusinya adalah 2.000. Kemudian untuk tingkat penjualan 3.000 kontribusinya adalah 3.000 dengan penjualannya kemungkinan penjualannya itu adalah 0,1. Nah, selanjutnya di cabang kemungkinan penjualan 5.000 itu adalah kemungkinannya adalah
0,6. Demikian juga untuk produk B. Tingkat penjualan 0 itu adalah kemungkinannya 0,1. Sehingga kontribusinya dengan demikian adalah 0. Sementara 0,2 itu adalah 1000, sehingga kontribusinya adalah 2000. Kalau kita lihat kembali ke tabel sebelumnya, kontribusinya itu adalah, nilai kontribusinya adalah untuk produk A 1000, produk B 2000, dan produk C 1500. Sehingga dengan demikian, dengan mudah dipahami bahwa kontribusinya adalah, nilai kontribusi diambil dari tabel sebelumnya. Dilanjutkan. Demikian juga untuk produk C, di mana diagramnya tertera sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram keputusan tadi, maka dapat dibuat distribusi kemungkinan untuk masing-masing produk. Sumbu horizontal menyatakan kontribusi total dalam ribuan rupiah, sementara sumbu vertikal menyatakan kemungkinan atau nilai probabilitas. Contoh, berdasarkan diagram keputusan tadi, maka untuk produk A itu kontribusinya sebesar 2000, kemungkinannya adalah 0,1. Kemudian yang 3000, demikian juga 0,1. Sementara yang 4000 0,2 dan yang 5000 adalah 0,6. Demikian untuk produk B dan produk C. Selanjutnya, berdasarkan distribusi kemungkinan masing-masing produk, dapat dibuat distribusi kemungkinan kumulatif. Pada sumbu horizontal menyatakan nilai kontribusi total dalam ribuan rupiah, sementara sumbu vertikal menyatakan adalah kumulatif, kemungkinan kumulatifnya. Dilihat untuk produk, mulai dulu dari produk B. Produk B itu nilai tertinggi kontribusinya adalah 8.000 berdasarkan diagram keputusan. Mari dilihat kembali diagram keputusan pada halaman sebelumnya. Untuk produk B, kita lihat di sini nilai tertingginya adalah 8.000 dengan kemungkinannya adalah 0,1. Maknanya kumulatifnya dari 8.000 ke 6.000, angka 0,1 ditambahkan dengan 0,4 sehingga menjadi 0,5. Kemudian 0,4 nanti ditambahkan dengan 0,2 menjadi 0,6, 0,6 tambah 0,2 menjadi 0,8, dan 0,8 ditambah dengan 0,1 menjadi 0,9. Kembali lihat tabel gambar dari distribusi kemungkinan kumulatif. Dari 8.000 sampai 6.000 kontribusi penjualannya, probabilitasnya adalah 0,1. Kemudian sampai mulai dari 6.000 ditambahkan tadi 0,1 ditambah 0,4 menjadi 0,5. Dari 6.000 ke 4.000 ditambahkan lagi sehingga menjadi 0,7. Kemudian selanjutnya ditambahkan lagi menjadi 0,9 dan berikutnya menjadi 0,1. Nah, ini yang kita sebut sebagai distribusi kemungkinan kumulatif. Berdasarkan gambar distribusi kemungkinan kumulatif ini, maka dapat disimpulkan bahwa produk B gambar yang tebal, garis yang tebal ini mendominasi produk C secara stokastik. Maknanya produk B lebih prefer dipilih dibanding dengan produk C maupun produk A.
Selanjutnya adalah mengenai tingkat aspirasi. Dalam proses pengambilan keputusan, mungkin pengambil keputusan mempunyai target yang harus capai, yang disebut sebagai tingkat aspirasi. Maka hal ini dengan mudah dipilih secara langsung dengan membandingkan tingkat aspirasi. Sebagai contoh, pengambil keputusan merasa bahwa yang terpenting adalah menghasilkan tidak kurang dari 3 juta rupiah. Sedangkan kemungkinan dapat mencapai 3 juta atau lebih dari masing-masing produk adalah sebagai berikut. Produk A kemungkinan mencapai 3 juta rupiah atau lebih itu 0,9. Produk B 0,7 dan produk C 0,6. Dengan demikian, berdasarkan tingkat aspirasi, tampak bahwa produk A mempunyai kemungkinan yang lebih besar, yaitu 0,9, dibanding dengan produk yang lainnya. Dengan demikian, maka pilihan jatuh ke produk A. Selanjutnya, poin yang kedua akan dibahas mengenai nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi itu mencerminkan dalam distribusi kemungkinan yang dinyatakan sebagai rata-rata atau nilai ekspektasinya. Selanjutnya akan dipilih alternatif yang memiliki nilai ekspektasi terbesar. Sebagai contoh dari persoalan tadi, produk A, produk B, dan produk C dengan diagram keputusannya adalah sebagai berikut. Maka nilai ekspektasinya adalah nilai probabilitasnya dikalikan dengan payoff. Mari kita kembali ke diagram keputusan. Untuk produk A ada 4 kemungkinan, yaitu penjualan 2.000, kemungkinannya adalah 0,1, kontribusinya ada 2.000. Maka berapa nilai ekspektasi untuk produk A? Yaitu probabilitas dikalikan dengan kontribusi yang diperoleh, kemudian dijumlahkan semuanya. Jika dengan demikian, 0,1 dikali 2.000, ditambah 0,1 dikali 3.000, 0,2 dikali 4.000, ditambah 0,6 dikali 5.000, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 4,3 juta rupiah. Demikian juga untuk produk B dan produk C menggunakan cara yang sama. Dengan demikian, hasil nilai ekspektasi produk A 4,3 juta rupiah, produk B 4,4 juta rupiah, dan produk C nilai ekspektasinya adalah 2,85 juta rupiah. Nah, tentu sekali nilai ekspektasi yang terbesar yang akan kita pilih yaitu adalah produk B dengan nilai ekspektasi terbesar. Selanjutnya akan diberikan contoh yang lainnya yang akan menunjukkan suatu dilema. Misalkan terdapat 2 alternatif, yaitu A dan B. Alternatif A adalah undian dengan menggunakan mata uang. Tentu sekali mata uang menggunakan terdapat 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jika sisi gambar yang muncul, Anda akan mendapatkan 10 juta. Sebaliknya, jika sisi angka yang muncul, Anda tidak dapat apa-apa. Sedangkan alternatif B, Anda akan memperoleh secara pasti tanpa diundi sebesar 4,5 juta. Nah, alternatif mana yang dipilih? Berdasarkan persoalan ini dapat digambarkan diagram keputusannya sebagai berikut. Alternatif A, jika muncul gambar, maka akan diperoleh 10 juta. Sementara jika muncul angka, maka tidak mendapatkan apa-apa. Tentu sekali kita ketahui bahwa probabilitas munculnya gambar dan angka masing-masing adalah 0,5. Sementara alternatif B langsung akan memperoleh 4,5 juta. Kalau kita lihat nilai ekspektasi dari A yaitu sebesar 5 juta rupiah, yaitu 0,5 dikali 10 juta ditambah 0,5 dikali 0, sehingga nilai ekspektasi A ini adalah 5 juta rupiah. Sementara nilai ekspektasi nilai ekspektasi B adalah 4,5 juta rupiah. Nah, memang benar alternatif A memiliki nilai ekspektasi lebih besar daripada B. Kalau kita menggunakan logika nilai ekspektasi sebelumnya, maka tentu sekali kita akan memilih A. Namun dalam hal ini,
kalau kita lihat bahwa ada suatu faktor yang belum dipertimbangkan, yaitu faktor risiko, di mana alternatif A itu ada kemungkinan 50% muncul angka sehingga kita tidak memperoleh apa-apa. Nah, bagaimana untuk persoalan ini? Nah, untuk mengatasi hal ini, perlu ditentukan nilai ekivalen tetap. Selanjutnya akan dibahas tentang nilai ekivalen tetap atau ET. Nilai ekivalen tetap dari suatu kejadian tak pasti adalah nilai tertentu di mana pengambil keputusan merasa tidak berbeda antara menerima hasil yang dicerminkan dalam ketidakpastian tersebut atau menerima dengan kepastian suatu hasil dengan nilai tertentu. Contoh untuk persoalan tadi. Misalkan alternatif A ini diganti oleh suatu nilai C yang nanti nilai C-nya ini akan ditentukan nilainya dan sehingga kita merasa tidak berbeda antara memilih A dengan memilih C. Artinya C ini setara atau ekivalen dengan suatu alternatif yang di sebelah kanannya. Untuk menentukan nilai ekivalen tetap, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Misalkan, bila C 10 juta, Anda akan pilih mana? Pasti akan pilih C, bukan? Bila C itu nilainya 0, pasti Anda akan pilih alternatif A. Jadi, nilai ekivalen tetapnya terletak antara 0 hingga 10 juta. Penentuan nilai ekivalen tetap dapat ditentukan secara langsung, misalkan Anda tentukan C 3,5 juta. Maka Anda akan pilih A. Tetapi jika lebih dari 3,5 juta, Anda akan pilih C. Dalam hal ini, nilai ekivalen tetap adalah 3,5 juta. Nah, bila Anda mengalami kesulitan menentukan nilai ekivalen tetap secara langsung, bisa menggunakan bantuan pertanyaan sebagai berikut. Bila C 1 juta, mana yang Anda pilih? Maka jawabnya alternatif A. Bila C 5 juta, pilih yang mana? Pilih alternatif C. Bagaimana jika C 3 juta? Kalau 3 juta, saya masih tetap pilih A. Bagaimana kalau C 4 juta? 4 juta lebih baik pilih C. Bila C sama dengan 4 juta, Anda memilih C. Bila C sama dengan 3 juta, Anda akan pilih A. Bagaimana jika C-nya 3,5 juta? Maka jawaban Anda pada nilai C 3,5 juta ini, saya sukar untuk menentukannya. Tapi saya akan memilih A. Tetapi bila lebih dari 3,5 juta, akan memilih C. Kita kembali ke gambar dilema yang tadi. Alternatif A yaitu permainan melantunkan sebuah koin yang akan keluar gambar ataupun angka, sementara alternatif B langsung. Nah, nilai batas di mana kita mulai bersedia untuk menukar alternatif yang dipilih dan di mana kita sulit untuk menetapkan pilihan atau yang kita sebut sebagai indifferent, maka dikatakan sebagai nilai ekivalen tetap. Alternatif A ini nilai ekivalen tetapnya adalah 3,5 juta. Sementara alternatif B nilai ekivalen tetapnya 4,5 juta. Dengan demikian alternatif B yang dipilih. Kenapa? Karena memiliki nilai ekivalen tetap yang lebih besar dibanding dengan alternatif A. Selanjutnya adalah utility. Penetapan nilai ekivalen tetap cukup mudah untuk kejadian yang tak pasti yang sederhana. Jika kejadian tak pastinya semakin kompleks, penetapan nilai ekivalen tetap secara langsung amat sulit. Contoh permainan lotre dadu. Tentu sekali kita ketahui dadu memiliki 6 mata sehingga probabilitas munculnya setiap mata dadu itu adalah 1/6. Di sebelah kanan dicontohkan sebuah payoff untuk setiap mata. Misalnya muncul mata 1 itu mendapatkan 8.000,
sementara muncul mata 2 adalah loss 2000 dan seterusnya. Dalam kasus ini tidak dapat menerapkan ekuivalen tetap secara langsung. Nah, caranya adalah melakukan penjajakan terhadap preferensi pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko. Hasil penjajakan ini dikodekan dalam suatu kurva yang disebut sebagai kurva preferensi atau kurva utility. Nah, bagaimana kurva utility itu bekerja? Kurva utility diperoleh dari hasil penjajakan pengambilan keputusan. Pada umumnya skala utility di antara 0 sampai dengan 1. Skala 1 adalah yang paling disukai, sementara skala 0 paling tidak disukai. Misalkan seseorang memiliki kurva utility sebagai berikut. Sumbu horizontal menyatakan nilai rupiah, sementara sumbu vertikal menyatakan nilai utility, yaitu dari 0 sampai 1. Dan tentu sekali setiap orang memiliki kurva utility yang berbeda-beda karena setiap orang memiliki preferensi sendiri terhadap menghadapi risiko. Utility dari uang sebesar Rp100.000 itu adalah 1. Sementara utility untuk uang Rp0 itu adalah 0. Jadi utility dari uang antara 0 sampai dengan 100.000 dapat diketahui dari kurva tersebut. Kira-kira gambar kurvanya sebagai berikut. Untuk lotre mata uang dapat dinyatakan hasil dalam bentuk utility. Misalkan untuk munculnya angka itu payoff-nya adalah 100.000, utility-nya 1. Munculnya gambar 0,5, payoff-nya 0, utility-nya 0. Maka ekspektasi utility-nya adalah 0,5 kali 1 ditambah 0,5 kali 0, sehingga ekspektasi utility-nya adalah 0,5. Selanjutnya, lihat kurva utility. Kurva utility-nya adalah 0,5, probabilitas 0,5, tarik kena ke kurvanya, kemudian maka diperolehlah nilai ekuivalen tetapnya, yaitu 25.000. Nah, dengan demikian, permainan ini nilai ekuivalen tetapnya adalah 25.000. Selanjutnya dibahas tentang ekspektasi utility. Sebuah contoh, ada dua alternatif 1, alternatif 2. Di alternatif 1, kemungkinan kejadiannya adalah 0,5 dengan payoff-nya 100.000, 0,440.000, 0,10 dan utility-nya adalah 1, 0,70. Alternatif 2, 0,780.000, kemungkinan 0,3-nya adalah 20.000 dengan nilai utility-nya adalah 0,95 dan 0,42. Alternatif 1, berapa besar nilai ekspektasi utility-nya? Yaitu 0,5 dikali 1 ditambah 0,4 dikali 0,7 ditambah dengan 0,1 dikali 0, sehingga nilainya adalah 0,780. Sementara alternatif 2, 0,7 dikali dengan 0,95 dan 0,3 dikali 0,42 sehingga nilainya 0,791. Terlihat di sini bahwa alternatif 2 adalah alternatif terbaik karena memberi utility lebih tinggi dibanding dengan alternatif 1. Jika dilihat dari kurva utility yang tadi telah dikemukakan, probabilitas 0,78, sini misalkan 0,78 ditarik ke garis kurva utility, maka nilainya itu adalah 48.000. Sementara 0,79 yang di atasnya nilainya adalah 49.000.
itu adalah nilai ekuivalen tetap. Sehingga dengan demikian, alternatif 2 lebih baik dibandingkan alternatif 1 karena memiliki nilai ekuivalen tetapnya yang lebih tinggi dibanding dengan alternatif 1. Selanjutnya, bagian terakhir adalah membahas mengenai analisis bertahap. Untuk memutuskan persoalan yang lebih kompleks, perlu menggunakan analisis bertahap. Langkah-langkahnya adalah, pertama, analisis ini dimulai dari ujung kanan diagram keputusan, bergerak mundur menuju simbol keputusan awal. Selanjutnya, pada simbol keputusan ini, lakukan pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Langkah ketiga adalah hapus simpul keputusan ini dengan mencoret seluruh alternatif yang terpilih. Selanjutnya, teruskan bergerak mundur hingga mencapai simbol keputusan awal dan lakukan pemilihan di antara alternatif awal. Sebagai contoh, pada bulan April 2020, Pak Sutopo, manajer operasi suatu perusahaan pembuat suku cadang industri mobil, mendapat tawaran untuk menyediakan beberapa suku cadang khusus. Jumlah yang akan dipesan saat ini belum pasti. Mungkin 20 atau 40 unit. Kepastiannya akan diberikan pada November 2020, yaitu 7 bulan kemudian. Harga per unit adalah 1 juta. Berkenaan dengan ini, Pak Sutopo diharapkan untuk memberikan jawaban minggu depan. Dan bila sanggup, pengiriman akan dilakukan Januari 2021. Sutopo dan stafnya kemudian menentukan bahwa ada 3 cara untuk memproduksi suku cadang tersebut. Proses pertama merupakan yang termurah jika dapat berjalan dengan baik, karena bisa berjalan dengan baik dapat diketahui setelah dilakukan percobaan. Diperkirakan akan selesai Agustus 2020. Jika tidak, mereka masih punya waktu untuk menggunakan proses 2. Tetapi investasinya akan lebih mahal dan investasi proses 1 akan hilang. Proses 2 merupakan proses yang lebih mutakhir, jauh lebih mahal, tapi pasti berhasil. Alternatif yang lain yaitu melakukan subkontrak. Mereka mempunyai subkontraktor yang dipercaya. Bila pesanan diberikan, saat ini subkontraktor akan memberi harga yang layak. Mengenai jumlahnya, mereka dapat menunggu hingga ada kepastian. Tetapi bila pesanan kepada subkontraktor dilakukan setelah bulan Mei 2020, harganya akan lebih tinggi. Dengan kata lain, subkontraktor sanggup memenuhi pesanan tersebut kapan saja, asal tidak lebih dari November 2020. Para teknisi yang nantinya akan terlibat memperkirakan bahwa kemungkinan berhasilnya proses 1 ini adalah 50%. Dan Sutopo setelah berbicara dengan pihak perusahaan mobil menetapkan bahwa kemungkinan pesanan 40 unit itu adalah 40%. Ongkos-ongkos yang perlu ditanggung ditentukan oleh para teknisi dan staf bagian keuangan berdasarkan desain produk dan prosesnya dengan besaran sebagai berikut. Untuk proses 1, biaya percobaan 2 juta. Biaya produksi per unit bila berhasil adalah 400.000. Untuk proses 2, biaya produksinya adalah 600.000. Untuk subkontrak, pesanan sebelum Mei 700.000, pesanan setelah Mei adalah 900.000 rupiah per unit. Selanjutnya, Sutopo dan staf memperkirakan pula bahwa bila yang diproduksi 20 unit, tetapi ternyata pesanannya 40 unit, maka sisanya dapat diperoleh dengan cara subkontrak dengan harga 900.000 per unit. Bila diproduksi 40 unit dan ternyata pesanan hanya 20 unit, kelebihannya dapat dijual tetapi harganya lebih murah, yaitu hanya 200.000 per unit. Berdasarkan persoalan tadi, maka dapat dibuat diagram keputusannya sebagai berikut. Ada proses 1, keputusan proses 1, keputusan proses 2, keputusan ketiga adalah subkontrak, dan keputusan yang ketiga adalah tidak melakukan aktivitas produksi atau dengan kata lain menolak permintaan dari pemesan.
Nah, diagram keputusannya kita lihat komplit seperti ini. Proses 1, kemudian di node B ini yang nyatakan even, kemungkinan berhasilnya adalah 0,5 dan kemungkinan gagalnya juga 0,5. Sementara kalau berhasil, maka produksinya diputuskan bisa memproduksi 40 atau memproduksi 20. Jika memproduksi 40, jika kemungkinannya pesannya itu adalah 40, kemungkinannya hanya 40%, dan pesan 20 itu 60%. Jika produksi 20, pesan 40-nya 40%, pesan 20-nya 60%. Kemudian dilanjutkan dengan jika proses 1 ini gagal, maka keputusannya adalah melakukan subkontrak. Dengan melakukan subkontrak, maka pesanan 40 itu 0,4, maka keuntungannya payoff-nya hanya 2 juta. Sementara pesan 20, 0,6, ini 0. Proses 2 tadi, jika gagal, maka dilakukan proses 2. Sama dengan proses yang ini. Proses 2 ini, pada proses 2, maka akan diputuskan produksi 40 atau produksinya 20. Nah, berikutnya adalah kemungkinannya kalau produksi 40, pesanannya 40 itu 0,4 dan payoff-nya 14 juta dan pesanan 20 itu 0,6, loss-nya adalah minus 2 juta. Selanjutnya untuk cabang yang ini produksi 20. Pesan 40 itu kemungkinannya 0,4 dengan payoff 8 juta dan pesan 20 itu probabilitas 0,6 dengan payoff-nya adalah 6 juta. Sementara cabang pesan 2 ini sama persis dengan cabang yang di atas, cuman kalau kita lihat di sini bahwa produksi 40 itu pesannya adalah kemungkinannya pesan 40 itu 0,4 dan pesan 20 0,6, namun nilai payoff-nya berbeda di sini, 16 juta. Sementara di sini ada kaitannya dengan ongkos kegagalan. Ongkos kegagalan sehingga nilai payoff-nya lebih rendah dibandingkan dengan jika langsung masuk di proses 2. Baik. Sementara kalau subkontrak, maka kemungkinan pesan 40 itu adalah 0,4 dan nilai payoff-nya 12 juta bagi perusahaan dan pesan 20 probabilitasnya 0,6 dan nilai payoff-nya 6 juta. Sementara jika menolak, pesanan itu adalah 0. Nah, bagaimana diagram analisa bertahap dilakukan? Caranya, mulailah dari ujung kanan ini. Ujung kanan suatu cabang, kita hitung mundur sampai ke awal keputusan. Yaitu caranya adalah pertama kita hitung cabang yang di atas. Kita akan menghitung nilai ekspektasinya. 0,4 dikali dengan 22 juta ditambah dengan 0,6 dikali 6 juta, maka nilai ekspektasinya adalah 12.400.000. Sementara cabang yang di bawah 0,4 dikali 12 juta ditambah dengan 0,6 dikali 10 juta, nilai ekspektasinya adalah 10.800.000. Langsung dapat diperbandingkan, nilai ekspektasi yang besar adalah cabang keputusan yang di atas, yaitu produksi 400. Dengan demikian, cabang yang di bawah dicoret dan nilai 12.400 dipindahkan ke cabang berhasil. Kemudian selanjutnya akan ditelusuri cabang berikutnya. Nilai ekspektasi untuk subkontrak 0,4 dikali 2.000 ditambah dengan 0,6 dikali 0, nilainya adalah 800.000. Sementara produksi 40 untuk proses kedua ini adalah 0,4 dikali 14.000 dikurang 0,6 dikali 2.000. Sehingga hasilnya adalah 4.400 dibandingkan dengan produksi 20
0,4 dikali 8.000 ditambah dengan 0,6 dikali 6.000, hasilnya adalah 6.800.000. Nah, tentu sekali nilai 6.800.000 lebih besar daripada 4.400.000, sehingga nilai 6.800.000 dipindahkan ke proses 2, dan proses 2 ini dibandingkan dengan subkontrak yang 800, maka subkontrak 800 dicoret sehingga dipilihlah 6.800.000. Dari 2 cabang ini kita akan lihat ada aktivitas di proses 1 itu, yaitu kemungkinan berhasilnya 0,5 dan kemungkinan gagalnya 0,5. Berapakah nilai ekspektasi dari proses 1? Nilainya adalah 0,5 dikali 12.400.000 ditambah dengan 0,5 dikali 6.800.000, sehingga nilainya menjadi 9.600.000. Demikian juga untuk cabang yang lainnya dihitung sama, maka pada proses 2 diperoleh nilai ekspektasinya 8.800.000, cabang subkontrak diperoleh nilai ekspektasinya 5.400.000, dan menolak pesanan itu nilai ekspektasinya 0. Dengan demikian proses 1 memiliki nilai ekspektasi yang lebih baik dibanding dengan proses yang lainnya. Selanjutnya, untuk memahami modul 6 ini lebih baik, yaitu dalam hal penentuan pilihan, maka dalam hal ini perlu dilakukan praktikum yang berkaitan dengan penentuan pilihan dengan analisis bertahap. Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami keputusan terbaik dari sebuah diagram keputusan dengan kriteria nilai ekspektasi terbaik. Seperti biasa, praktikum ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Buat presentasi dalam format PPT maksimal 10 halaman, bisa dilengkapi dengan video atau film pendek. Kemudian, setiap kelompok berdasarkan praktikum 5, yaitu diagram keputusan, melanjutkan diagram keputusan yang telah dibuatnya. Selanjutnya, membuat penentuan pilihan keputusan menggunakan diagram analisis bertahap. Kemudian langkah kedua, lakukan perhitungan untuk cabang keputusan, kemudian masukkan hasil perhitungannya pada gambar diagram keputusan. Selanjutnya, jelaskan alasan mengapa memilih salah satu alternatif keputusan tersebut. Demikian modul 6 tentang penentuan pilihan. Selamat belajar dengan baik.